Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Linda Habibah, dengan NIM BIN 03219029. Di sini saya akan memberikan spoiler film L, yang merupakan film drama psikologis Indonesia yang dirilis pada 9 Mei 2018 berdurasi 88 menit. Film ini disutradarai oleh Vindo Purwono HW, yang mana dibintangi oleh dua tokoh utama, yakni Aurelia Montmans sebagai Davichi dan Ahmad Megantara sebagai Mario. Film L diadaptasi dari novel berjudul L karya Lulu HF. Mario adalah pengusaha muda sukses yang galak dan suka memaksakan kehendak. Perilaku tersebut membuat ia ditakuti oleh bawahannya. Ia menghabiskan waktunya untuk bekerja dan suka pulang larut malam. Dia sudah dikenalkan oleh beberapa cewek sama mamanya, karena mamanya ini sudah ingin meminang cucu, namun ia menolak. Alasannya karena cewek yang dikenalkan sama Mario tidak cocok menurut Mario, entah itu karena ceweknya vulgar, menor, ataupun matre. Kondisinya Mario habis putus sama mantannya, dan ia masih dikejar-kejar oleh mantannya ini. Sedangkan Davichi adalah seorang gadis SMA yang berkepribadian ganda. Di sisi utama, Davichi adalah gadis yang cuek, berantakan, dan tomboy. Di sisi lain, Davichi adalah Davina yang berbeda 180 derajat, yang bisa berubah sewaktu-waktu. Davina adalah perempuan yang baik, sopan, lembut, rapi, dan keibuan. Hal ini membuat Davichi sering menerima olokan dari teman-teman sekolahnya yang mengira dia kerasukan, aneh, bahkan gila. Pertemuan Mario dengan Davichi ini cukup unik. Alkisah, suatu hari Davichi kabur dari sekolah, kemudian dikejar oleh gurunya. Pas sampai di tengah jalan, Davichi menghentikan mobil yang tepat ada di depannya. Ya, benar, itu adalah mobil Mario. Di sini, Mario mengizinkan Davichi untuk menebeng karena ia mengira bahwa Davichi ini dikejar-kejar sama penjahat. Pas sudah di dalam mobil, mereka saling mengobrol dan berdebat karena si Mario merasa salah mengambil keputusan atas praduganya. Akhirnya, Mario pun putar balik untuk mengembalikan Davichi ke sekolah, meskipun Davichi harus sedikit didesak agar dia mau kembali ke sekolah. Sesampai di sekolah, Davichi pun menerima olokan dan ejekan dari teman-temannya. Kemudian, Sylvia yang berperan sebagai sahabat Davichi membela Davichi. Tanpa disengaja, Davichi melihat luka Sylvia, yaitu di bagian tangan, yang ternyata Sylvia sudah biasa disiksa oleh ayahnya karena ayahnya ini seorang pemabuk dan ia suka meminta-minta uang kepada Sylvia. Jika Sylvia tidak memberikan uang kepada ayahnya, maka ayahnya marah besar dan tidak segan-segan untuk memukul anaknya ini. Kemudian, setelah kejadian itu, tanpa sengaja Davichi dan Mario bertemu beberapa kali di kafe. Singkat cerita, malam tahun baru pun tiba. Seperti perayaan tahun baru pada umumnya, di situ suara mercon pun mulai menggelegar. Mario pun menikmatinya sambil meminum kopi yang diseduhnya di halaman lantai atas. Tak sengaja, Mario ini melihat Davichi yang sedang berayun di sebelah rumahnya. Mario melihat Davichi yang menutup telinganya dan seperti sedang ketakutan yang tanpa sengaja hingga membuat Davichi terjebak di kolam renang hingga tidak sadarkan diri. Mario pun bergegas untuk menolong Davichi, kemudian tak lama Davichi pun tersadar. Keesokan harinya, pagi-pagi Davichi pun sudah berada di rumah Mario untuk memasakkan makanan buat Mario dan ibunya. Di sini Davichi memperkenalkan namanya sebagai Davina, yang membuat Mario bingung karena setahu Mario, nama gadis tersebut adalah Davichi. Suatu ketika, Mario bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Aldo, dan yang ternyata Aldo ini adalah kakak Davichi.
Mereka bertiga ditemukan di sebuah kafe untuk saling mengobrol. Setelah pulang, si Aldo ini memanggil Mario dan memberitahu bahwa adiknya ini mempunyai kepribadian ganda. Namun, hal itu tidak membuat Mario menjauh, melainkan si Mario ini ingin saling melengkapi di antara keduanya. Mario pun selalu siap menggantikan Aldo untuk mengantarkan Davichi ke psikiater untuk menjalankan terapi. Si psikiater ini pun bilang bahwa Davichi ini perlu dihadapkan suatu masalah dan menyelesaikan sendiri untuk menunjang kesembuhannya. Dan jika dia bisa mengingat kembali wajah ibunya, maka Davichi bisa segera sembuh. Hingga Davichi dihadapkan oleh sebuah permasalahan di mana dia diajak oleh sahabatnya untuk mengambil kalung emas satu-satunya kenangan yang diberikan oleh ibu sahabatnya ini. Namun ternyata ketika mengambil, ayahnya pun datang dan meminta kalung tersebut. Namun Sylvia tidak memberikan hingga anaknya ini dipukul dan disiksa. Davichi pun berusaha melerai, namun ayah sahabatnya ini makin menjadi-jadi. Davichi pun ikut disiksa dan kepalanya ini dicelupkan di kamar mandi secara terus-menerus. Di saat itu juga Davichi bisa mengingat kejadian yang membuatnya trauma. Dia juga bisa mengingat wajah ibunya yang mati karena ditembak oleh sang perampok. Nah, pas kejadian itu Davichi masih kecil sehingga membuat dia